Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di channel saya, Martin ISD Channel, channel yang lebih banyak ngomongin tentang fisika. Pada video kali ini kita akan membahas ya salah satu materi fisika ya, di kelas 10 SMA semester 1 ya tentang besaran, satuan dan pengukuran. Teman, sebelum kita lanjut ya menonton video ini, jangan lupa teman-teman untuk mengklik subscribe ya, kemudian aktifkan tanda lonceng ya supaya teman-teman bisa update video-video terbaru dari Martin ISD Channel. Lalu kemudian jika teman-teman menyukai video ini, silahkan klik tombol like ya, kemudian share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain agar video ini bermanfaat ya. Nah, di sini saya letakkan juga ya alamat Instagram saya yaitu Martin ISD. Teman-teman bisa follow Instagram saya. Lalu kemudian Facebook saya Martin ISD juga. Ya, teman-teman bisa add ya Facebook saya. Oke, ya tanpa basa-basi kita langsung lanjut ke materinya. Nah, teman-teman, ya, besaran itu diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur, ya, atau dihitung dan mempunyai nilai, ya, atau besar yang dinyatakan dengan angka dan satuan. Jadi, secara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari kita sudah mempraktekkan, ya, tentang fisika, yaitu besaran. Ya, karena sesuatu yang dapat diukur, kemudian dihitung, ya, dinyatakan dengan angka dan satuan itu termasuk ke dalam besaran. Contohnya ada banyak, ya. Kalau kita lihat dalam eh, lingkungan sekitar kita, seperti misalkan apa? Meja, ya. Kalau kita hitung, ya, panjangnya, lebarnya, ya, itu merupakan salah satu besaran. Lalu kemudian apalagi? Misalkan balok, ya, balok kayu, ya. Kalau kita timbang dengan menggunakan apa? Timbangan, ya, atau misalkan neraca, ya, itu adalah besaran massa. Ya, nanti akan kita bahas lebih jauh di besaran pokok. Ya. Nah, teman-teman, ya, besaran itu dibagi menjadi dua, ada besaran pokok dan ada besaran turunan, ya. Nah, ini adalah salah satu gambar ya, contoh gambar dari alat ukur besaran massa ya. Ini ada neraca Ohaus ya, neraca Ohaus tapi dia dua lengan. Nah, teman-teman di dalam fisika ya, satuan diartikan sebagai suatu pembanding ya di dalam kegiatan pengukuran suatu besaran. Jadi ya satuan itu ya adalah pembanding ya. Nah, contoh misalkan apa? Penggaris ya, itu merupakan pembanding ya. Kalau kita ingin mengukur panjang meja, kita gunakan mistar atau penggaris sebagai pembanding. Nah, pembanding ini disebut dengan satuan ya. Karena apa? Karena mistar punya satuan ya, yaitu dalam satuan sentimeter dan banyak lagi ya. Satuan, teman-teman, itu dibagi menjadi dua, ya. Ada satuan tidak baku, ya, ada satuan baku, ya. Satuan tidak baku ini satuan yang tidak disepakati, ya, secara internasional, ya, secara konferensi internasional. Jadi dia satuannya dulu digunakan, ya, tapi sekarang sudah tidak, ya, karena memang satuannya tidak baku, ya, tidak bisa dijadikan acuan. Contoh misalkan jengkal, ya. Nah, itu dulu dijadikan sebagai satuan, ya. Tapi apakah sama, ya? Jengkal kita orang Indonesia dengan orang yang ada di barat, ya, itu tidak sama. Ya, oleh karena itu jengkal ya termasuk dalam satuan tidak baku, ya, dan tidak bisa digunakan sebagai satuan internasional. Nah, kalau satuan baku ya sudah pasti dia disepakati secara internasional, ya. Di sini ada tiga, ya.
sistem baku. Yang pertama ada sistem metrik ya atau dikenal dengan sistem MKS. Ada juga sistem Inggris ya atau dikenal dengan foot, pound, dan second disingkat dengan FPS. Lalu kemudian ada sistem internasional ya. Ada sistem internasional disingkat dengan SI. Ya, ini adalah sistem-sistem satuan ya yang ada dalam eh, dunia internasional maupun dalam sistem Inggris dan dalam sistem metrik. Nah, teman-teman, ya tadi kita tahu bahwa besaran itu dibagi menjadi dua. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya ditetapkan lebih dulu, atau besaran yang satuannya didefinisikan sendiri ya berdasarkan hasil konferensi internasional mengenai berat dan ukuran ya. Jadi besaran pokok ini dia ditetapkan terlebih dahulu dan melalui hasil konferensi internasional ya. Ada 7 besaran pokok di sini saya berikan ya. Ada nama besaran pokoknya, lalu kemudian ada satuan dalam sistem internasional dan ada lambangnya. Ini kalau kita lihat panjang ya itu satuannya adalah meter ya, kemudian lambangnya adalah M ya, M kecil. Kemudian besaran pokok massa ya, satuan dalam SI-nya kilogram ya. Kemudian lambangnya adalah Kg ya. K kecil, G kecil. Lalu kemudian waktu ya, satuan dalam internasionalnya adalah sekon ya. Kemudian lambangnya adalah S kecil ya. Kemudian suhu ya, besaran pokok suhu satuan dalam sistem internasionalnya adalah Kelvin ya. Jadi bukan Celcius ya, tapi Kelvin. Lalu kemudian lambangnya adalah K besar. Kemudian kuat arus listrik satuan dalam SI-nya adalah ampere. Kemudian lambangnya adalah A besar ya. Lalu kemudian jumlah zat ya. Ini satuan SI-nya ada mol ya, kemudian lambangnya juga mol ya. Lalu yang terakhir adalah intensitas cahaya ya. Satuan dalam SI-nya adalah kandela, sedangkan lambangnya adalah CD ya. Nah, ini teman-teman adalah 7 besaran pokok beserta satuan dalam SI dan lambang. Teman, selain dari 7 besaran pokok ini, berarti dia termasuk ke dalam besaran turunan. Nah, besaran turunan ya itu adalah besaran yang dapat diturunkan ya atau diperoleh dari besaran-besaran pokok ya. Entah itu kita mengalihkan antara besaran pokok, entah itu kita membagi antara besaran pokok ya. Nah, didapatlah besaran turunan. Contohnya apa? Contohnya misalkan luas, ya. Luas itu adalah perkalian dari dua satuan besaran pokok, ya, yaitu perkalian antara panjang dengan panjang, ya. Maka diperolehlah satuan dalam internasionalnya adalah meter persegi. Lambangnya adalah M kuadrat. Lalu kemudian volume. Volume itu berarti sisi kali sisi kali sisi atau besaran panjang dikali besaran panjang dikali besaran panjang ya. Nah, kalau sudah 3 perkalian seperti itu maka itu termasuk ke dalam besaran turunan ya. Nah, lambangnya adalah M pangkat 3. Kemudian ada massa jenis ya. Nah, massa jenis ini satuan dalam SI-nya adalah kilogram per meter kubik ya. Sedangkan lambangnya adalah kilogram per meter pangkat 3, Kg per M pangkat 3. Dan yang terakhir ya, contoh yang terakhir adalah kecepatan. Satuannya meter per sekon ya, sedangkan lambangnya adalah M per S. Teman-teman, ya sebenarnya ada banyak lagi contoh-contoh besaran turunan. Namun di sini hanya diberikan 4 contoh saja ya. Ada banyak contoh besaran turunan, ada percepatan ya, ada kemudian gaya, kemudian usaha ya, kemudian daya, tekanan dan sebagainya. Ya, teman-teman nanti bisa
ya di buku referensi yang lain. Nah, teman-teman, kita masuk ke standar untuk satuan panjang. Ya, dari mana asal-usul satuan panjang? Ya. Dari mana asal-usul 1 meter itu? Ya, nah di sini kita akan coba untuk membahas ya. Jadi 1 meter itu ya adalah jarak dua goresan ya pada batang meter standar yang terbuat dari campuran platinum iridium yang disimpan di The International Bureau of Weights and Measures, Prancis. Ya, nah teman-teman, 1 meter itu awalnya didefinisikan ya sebagai tadi ya jarak dua goresan batang standar ya dari campuran platinum dan iridium. Namun ya teman-teman, ya pada bulan November tahun 1983 ya definisi tersebut direvisi atau diubah, yaitu ditetapkan kembali ya bahwa 1 meter itu adalah jarak yang ditempuh ya oleh cahaya ya dalam ruang yang vakum pada selang waktu 1/299.792.458 sekon. Ya, nah teman-teman, jadi 1 meter ini dia mendapat revisi ya, yang tadinya campuran platinum iridium ya, kemudian direvisi sebagai jarak yang ditempuh oleh cahaya. Ini biasa teman-teman ya dalam suatu ilmu pengetahuan ya, dan tentu ini mendapat kesepakatan dalam dunia internasional. Lalu kemudian ya standar untuk satuan massa ya. Nah, standar untuk satuan massa ini adalah kilogram ya. Tadi kita sudah sama-sama melihat bahwa satuan internasionalnya adalah kilogram ya. Namun dari mana satuan kilogram itu ya? Nah, massa sebuah silinder ya. Jadi satuan kilogram itu didapat dari massa sebuah silinder platinum iridium yang disimpan di lembaga berat ya dan ukuran internasional di Sèvres, Prancis ya. Nah, turunan standar massa internasional untuk Amerika Serikat dikenal dengan kilogram ya. Prototip nomor 20 ditempatkan dalam suatu kubah di lembaga standar nasional ya. Kemudian teman-teman kilogram standar nomor 20 yang disimpan di lembaga standar nasional Amerika Serikat ya, kilogram tersebut ya berupa standar silinder platinum ya, disimpan di bawah 2 kubah kaca berbentuk lonceng ya. Ini dikutip dari Survey dan Jewett ya dalam Physics for Scientists and Engineers ya edisi ke-6 tahun 2000. Lalu kemudian standar untuk satuan waktu ya. Nah, standar untuk satuan waktu adalah sekon ya atau detik ya. 1 sekon didefinisikan sebagai selang waktu yang diperlukan oleh atom cesium 133 untuk melakukan getaran ya sebanyak 9 miliar ya 192.631.770 dalam transisi antara dua tingkat energi ya di tingkat energi dasarnya. Teman, ini sumbernya juga sama ya diperoleh dari Survey dan Jewett ya, dalam Physics for Scientists and Engineers ya edisi ke-6 tahun 2000. Lalu kemudian kita lihat bagaimana standar untuk satuan kuat arus listrik ya. Nah, satuan standar kuat arus listrik adalah ampere. Ya, tadi kita sudah melihat bersama-sama satuan internasionalnya adalah ampere. Nah, 1 ampere itu ya adalah kuat arus listrik pada dua buah kawat sejajar yang terpisah ya pada jarak 1 meter di ruang hampa dan memberikan gaya sebesar 2 kali 10 pangkat negatif 7 Newton. Ya, jadi 1 ampere itu adalah kuat arus listrik teman-teman ya pada dua buah kawat sejajar ya. Jadi ini kuat arusnya, ini kawat ya
yang mempunyai kuat arus, kemudian ini juga kawat yang mempunyai kuat arus ya, jaraknya 1 meter ya, di mana ini gayanya antara dua buah kuat arus ini ya, dua buah kawat ini sebesar 2 kali 10 pangkat 7 Newton ya. Nah, lalu kemudian standar untuk suhu ya, intensitas cahaya dan jumlah zat ya. Satuan untuk suhu itu ya adalah suhu titik lebur es ya. Pada 76 cm Hg ya adalah ini T-nya sama dengan 273,15 ya. Ini kita tahu bahwa ini adalah titik lebur ya, suatu es ya dalam satuan Kelvin ya. Nah, sedangkan suhu titik didih air ya pada 76 cm Hg ini tekanannya teman-teman ya adalah sebesar T-nya sama dengan 373,15 Kelvin. Ini standar untuk satuan suhu ya. Kemudian yang kedua ya, yang selanjutnya adalah intensitas cahaya ya. Itu didapat dari mana? Nah, benda hitam ya seluas 1 meter kuadrat yang bersuhu titik lebur platina sebesar 1773 derajat Celcius akan memancarkan cahaya dalam arah tegak lurus dengan kuat cahaya sebesar 6 kali 10 pangkat 5 kandela. Ya, sedangkan yang terakhir jumlah zat ya itu diperoleh dari 1 mol zat ya terdiri atas 6,025 kali 10 pangkat 23 buah partikel ya. Teman-teman nanti akan belajar ya di mata pelajaran kimia ya bagaimana cara mencari molaritas ya suatu zat. Nah, teman-teman ya 6,025 kali 10 pangkat 23 ini ya disebut juga dengan bilangan Avogadro. Nah, ini penting ya bagi teman-teman semua nanti untuk mengkonversi satuan ya. Jika kita lihat di sini ada faktor pengali ya. 10 pangkat 1 itu adalah dk ya, lalu simbolnya adalah Da, lalu 10 pangkat 2 adalah hekto ya. Nah, simbolnya adalah H besar, sedangkan 10 pangkat 3 adalah kilo ya, simbolnya adalah K ya, 10 pangkat 6 adalah mega ya, simbolnya adalah M besar. Sedangkan faktor pengali dari 10 pangkat 9 itu adalah giga ya, simbolnya adalah G besar ya. Kemudian 10 pangkat 12 itu adalah tera ya, simbolnya adalah T kapital atau T besar. Sedangkan 10 pangkat 15 yaitu adalah awalan dari peta ya, simbolnya adalah P besar ya. Yang terakhir 10 pangkat 18 adalah eksa ya, satuannya simbolnya adalah E besar. Ya, nah teman-teman ini adalah faktor pengali ya, faktor pengali untuk ya bilangan yang positif ya. Nah, sedangkan bilangan yang apa namanya lebih kecil dari 0 ya, itu seperti 10 pangkat min 1 ya, 10 pangkat min 2 dan seterusnya. Ini 10 pangkat min 1 kalau kita lihat faktornya 10 pangkat min 1 ya. Kemudian awalannya adalah desi ya, sedangkan simbolnya adalah D kecil ya. Kemudian 10 pangkat min 2 ya, awalan dari senti, simbolnya adalah C kecil ya. Kemudian faktor dari 10 pangkat min 3 awalannya mili ya, awalan dari mili, kemudian simbolnya adalah M kecil ya. Kemudian 10 pangkat min 6 ya, faktor 10 pangkat min 6 awalan dari mikro ya. Kemudian simbolnya adalah seperti huruf U ya, ini simbol untuk mikro ya. Dia seperti huruf U. Di bawahnya ada semacam apa ini? Semacam ekor begitu ya. Nah, lalu kemudian ya, faktor 10 pangkat min 9 yaitu adalah nano ya, awalan untuk nano ya, simbolnya adalah N kecil ya. Kemudian faktor 10 pangkat min 12 ya, itu awalan untuk piko ya, simbolnya adalah P kecil. Kemudian faktor untuk 10 pangkat min 15 itu awalannya untuk femto ya, sedangkan simbolnya adalah F kecil ya. Kemudian faktor 10 pangkat negatif 18 itu adalah awalan untuk
ya. Simbolnya adalah A kecil. Jadi teman-teman, ini adalah nama lain dari apa namanya faktor-faktornya ya. Nah, awas teman-teman jangan terbalik ya. Mega dengan mili ini hampir mirip-mirip ya, sama-sama M. Namun ya, ini satunya M kecil untuk mili, sedangkan mega itu adalah M besar. Gitu ya. Nah, kemudian teman-teman lanjut ke alat ukur panjang dan ketelitiannya ya. Nah, jadi teman-teman sudah pasti tahu ya gambar yang ada di sini adalah star ya atau penggaris ya. Nah, salah satu alat ukur panjang itu adalah mistar, teman-teman. Ya, namun mistar ini skala terkecilnya adalah 1 mm ya atau 0,1 cm ya. Dan ketelitiannya itu setengah dari skala terkecil, yaitu berapa? 0,5. Jadi setengah dari 1 mm adalah 0,5 mm ya atau sebesar 0,05 cm ya. Nah, jadi kalau kita mengukur dengan menggunakan mistar ya, itu yang kita peroleh ketelitiannya skala terkecilnya hanya 0,1 cm atau satu angka di belakang koma ya. Jadi kalau kita mengukur dengan menggunakan mistar, yang kita peroleh itu hasil pengukurannya pasti 0,5, 0,7, 2,6 cm, 3,8 cm. Jadi hanya ada satu angka di belakang koma seperti itu ya. Itu untuk mistar. Lalu kemudian teman-teman ya, alat ukur panjang yang kedua ada jangka sorong ya. Nah, jangka sorong ini ya dia memiliki batas ketelitian 0,1 mm ya. Artinya ya, ketepatan pengukuran dengan alat ini sampai 0,1 mm terdekat ya, atau dua angka di belakang koma ya. Nah, jadi teman-teman kalau kita mengukur dengan menggunakan jangka sorong itu yang kita peroleh nantinya adalah dua angka di belakang koma. Contohnya misalkan ya 2,77, 3,55, 8,22 ya, 7,38 cm. Jadi ada dua angka di belakang koma. Kalau kita mengukur dengan menggunakan jangka sorong seperti itu ya. Nah, dalam jangka sorong teman-teman itu ada dua macam skala ya, di mana skala utamanya dalam satuan sentimeter dan skala noniusnya dalam satuan milimeter ya. Nah, ini adalah gambar secara utuh dari jangka sorong ya. Ini ada skala noniusnya ya yang bisa digeser-geser, ini bisa kita geser ya. Sedangkan ini adalah skala utamanya ya, ini tidak bisa digeser ya. Nah, ketika ini bergeser, rahang yang ini juga ikut bergeser ya, teman-teman. Jadi ada rahang bawah dia, ada rahang atas ya. Nah, rahang atas ini biasanya teman-teman digunakan untuk mengukur diameter-diameter tabung ya, diameter-diameter dalam ya, bagian dalam tabung, diameter bagian dalam gelas ya, diameter bagian dalam apa lagi? Diameter bagian dalam silinder seperti itu ya. Jadi bisa kita gunakan dengan menggunakan rahang atas. Nah, kemudian bagaimana cara membaca skala jangka sorong ya? Cara membaca skala jangka sorong ya, ini saya contohkan ya. Mula-mula kita perhatikan dulu skala nonius yang berhimpit dengan salah satu skala utama ya. Pada gambar ini ya kita lihat di sini skala nonius yang berhimpit dengan skala utama adalah 4 skala ya. Kita lihat di sini teman-teman ya, satu lihat tidak berhimpit dengan skala utama ya. 0 ya, 0 tidak berhimpit, 1 tidak berhimpit ya, 2 juga ya, 3 juga tidak berhimpit ya. Yang paling berhimpit ini adalah 4 teman-teman ya. Yang sangat ya presisi berhimpit itu adalah 4. Ya, oleh karena itu skala noniusnya kita dapatkan skalanya 4 ya. Nah, artinya apa? Artinya angka tersebut ya kita kalikan dengan 0,01 mm ya. 0,1 mm.
Sehingga kita dapatkan 0,4 mm ya, atau setara dengan 0,04 cm ya. Nah, kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya perhatikan skala utama ya. Nah, pada skala utama ya setelah angka 0 mundur ke belakang menunjukkan angka 4,7. Nah, bagaimana? Kita lihat teman-teman di sini ya. Ini ketika kita hitung mundur ke sini ya, ini hanya sampai 4,7. Ini 4 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita hanya menghitung mundur ke sini ya. Ini tidak bisa kita hitung lagi ya. Jadi kita hanya bisa menghitung mundur setelah angka 0 pada skala nonius. Jadi yang kita dapatkan di skala utama adalah 4,7 cm ya. Nah, sehingga ya diameter yang diukur ya, artinya benda yang diukur dengan menggunakan jangka sorong ini sebesar 4,7 cm ditambah dengan 0,4 cm ya, yaitu sebesar 4,74 cm ya. Nah, ini adalah hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Jadi, hasil pengukurannya itu ya, kita jumlahkan antara skala nonius dan skala utama, seperti itu. Lalu kemudian alat ukur panjang yang selanjutnya adalah micrometer screw ya. Nah, ini gambar micrometer screw teman-teman, kita lihat di sini ya, ini gambarnya ya, micrometer screw. Jadi dia ada seperti huruf U ya. Kalau ada seperti huruf U ini berarti dia termasuk ke dalam micrometer screw ya. Nah, ini bisa diputar teman-teman, seperti skrup dia ya, bisa diputar. Ya, jika kita putar ya, dia akan apa namanya, ke arah ini ya, ke arah sini, ke arah dalam. Kalau kita putar berlawanan dia akan ke arah luar. Kalau dia ke arah dalam, maka ini akan apa namanya, akan apa, bergeser juga ya, akan bergeser juga ke sini. Kalau kita tarik keluar, maka dia akan bergeser ke sini. Nah, teman-teman ya, jadi skala utamanya ini ya terdiri dari skala 1 milimeter, 2 milimeter, 3 milimeter dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah dalam satuan milimeter untuk skala utamanya, ya. Nah, sedangkan skala putarnya ini ya, ini skalanya 1 sampai dengan 50 ya. Jadi tidak ada apa namanya, tidak ada satuannya ya. Nanti kita kalikan nanti ya. Nah, kita kalikan ya. Ini satu skala putar itu setara dengan 0,01 milimeter ya. Jadi satu skala putarnya itu setara dengan 0,01 milimeter. Oke, kita lihat ya. Nah, coba kita lihat di sini ya. Contoh yang pertama, nah ini ada bendanya teman-teman, diukur dengan menggunakan micrometer screw ya. Nah, perhatikan skala putar ya berada pada angka berapa ya pada skala utama. Nah, benda yang dipilih memiliki panjang skala utama 2 milimeter. Nah, ini kita lihat di sini teman-teman ya, ini adalah 0 ya, kemudian 1, kemudian 2. Nah, berarti skala utamanya adalah 2 milimeter ya, 2 milimeter. Nah, berarti kita tulis di sini skala utamanya 2 milimeter. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah perhatikan penunjukan skala ya, ada skala putar ya. Nah, di sini ya diperoleh ya angka 43 ya skala putarnya. Artinya apa? Artinya nah ini ya teman-teman ya. Jadi 43 itu berarti dia segaris dengan ini ya. Nah, dia segaris dengan garis pada skala utama ini ya. Nah, kalau dia segaris maka itulah skala noniusnya ya atau skala putarnya ya. Nah, di gambar ini ya kebetulan ini tidak terlalu jelas ya gambarnya dan di sini didapatkan skala putarnya 43 ya. Artinya skala 43 ini segaris dengan ini ya, dengan ini segaris dengan ini ya. Nah, maka ya kita peroleh 43 ini sebagai skala putar ya. Nah, maka hasil pengukuran dari micrometer screw ini adalah tadi 2 milimeter yang ini ya, hasil skala utamanya ditambah dengan 43 ya, kita kalikan dengan 0,01 milimeter.
Ya, jadi 43 dikalikan dengan 0,01 milimeter ya. Sehingga diperoleh 2 ditambah 0,43 ya. Jadi panjangnya itu menjadi 2,43 milimeter seperti itu ya. Jadi ini adalah skala pengukuran ya untuk mikrometer sekrup. Nah, ini kita lihat ya contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini, di sini kita peroleh skala utamanya kalau kita bisa melihat di sini ya. Ini cukup jelas skala utamanya 0, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, 4 tapi di sini sudah melalui apa nih? Skala yang bawah ya. Skala yang bawah ini bernilai 0,5 teman-teman ya. Jadi kita peroleh skala utamanya 4,5 milimeter ya skala utamanya. Nah, lalu kemudian ya skala putarnya berapa? Skala putarnya kita cari yang segaris ya. Skala putar yang di sini kita cari yang segaris dengan ini. Nah, dengan ini ya. Nah, diperoleh di sini besarnya 39 katanya ya. Nah, sehingga ya teman-teman, pembacaan mikrometernya itu sebesar 4,5 milimeter ya, ditambah dengan 39 dikali 0,01 ya. Nah, 39 dikali 0,01 adalah 0,39 ya. Nah, kemudian 4,5 kita jumlahkan dengan 0,39 sehingga diperoleh panjangnya itu menjadi 4,89 milimeter ya, seperti itu. Nah, itu pembacaan skala untuk satuan untuk besaran panjang ya. Jadi tadi ada alat ukur panjangnya itu ada mistar ya, kemudian mikrometer sekrup dan jangka sorong ya. Jadi yang paling teliti ya di antara ketiga alat itu adalah mikrometer sekrup ya. Nah, kemudian teman-teman ya ini ada alat ukur massa ya. Yang pertama adalah neraca lengan ya. Ini menggunakan neraca 3 lengan teman-teman ya. Ini ada 3 lengan ya. Di sini biasanya satuannya 1 gram ya. Dalam gram ya, sini kemudian puluhan gram, dan yang ketiga itu lengan yang ketiga itu biasanya ada ratusan gram biasanya ya, nah, skalanya seperti itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ya, massa benda juga dinyatakan dalam satuan-satuan lain ya, misalnya gram ya, kemudian miligram ya, dan on ya untuk massa-massa yang kecil ya. Tapi untuk massa yang besar biasanya kita gunakan dengan ton ya, 1000 kilogram atau kuintal ya, 100 kilogram ya. Ini dia ya. Nah, teman-teman, ini adalah alat ukur waktu ya. Ini kita punya di sini adalah stopwatch ya, dan di sini ada jam tangan ya. Ini adalah alat ukur waktu ya. Lalu, nah apa hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran, teman-teman? Ya, yang perlu kita perhatikan dalam pengukuran adalah ketelitian ya atau presisi ya. Kemudian apalagi ketepatan ya. Nah, apa itu ketelitian? Ketelitian itu adalah menunjukkan derajat kepastian hasil suatu pengukuran ya. Nah, apakah sudah pasti apa belum hasil pengukuran kita ya, itu harus teliti ya, harus presisi. Sedangkan ketepatan itu menunjukkan seberapa tepat hasil pengukuran mendekati nilai yang sebenarnya. Ya, terkadang teman-teman dalam kita melakukan pengukuran, terkadang kita tidak teliti ya, atau tidak tepat ya seperti itu. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian ya di sini ada perbandingan ya antara penggaris ya dengan jangka sorong. Mistar ya umumnya memiliki skala terkecil 1 milimeter ya, sedangkan jangka sorong mencapai 0,1 milimeter ya. Nah, pengukuran menggunakan jangka sorong ya tentu akan memberikan hasil yang lebih presisi. Nah, ingat nih ya. Jadi presisi itu dalam artian alat ukurnya ya lebih presisi dibandingkan dengan menggunakan mistar ya. Jadi teman-teman presisi itu dalam artian bagaimana kita menggunakan alat ukurnya. Kalau kita menggunakan alat ukur mistar dengan jangka sorong ya sudah pasti presisi ya kita menggunakan dengan jangka sorong ya seperti itu. Nah, tidak mungkin ya menghasilkan pengukuran yang tepat ya atau akurat secara mutlak itu tidak mungkin teman-teman.
ya, pasti ada kekeliruan, ya, ketidaktepatan, ya, atau kemudian tidak presisi. Nah, keakurasian alat ukur ya harus dicek ya secara periodik ya, secara berkala tentunya dengan metode the two point calibration ya. Jadi dengan menggunakan metode kalibrasi ya. Nah, kita sebelum menggunakan alat ukur biasanya kita menggunakan alat ukur tersebut dengan terlebih dahulu mengkalibrasinya ya. Nah, pertama ya, apakah alat ukur sudah menunjukkan nol sebelum digunakan ya. Nah, kadangkala kita misalkan ya, lupa tuh, ya, apakah sudah nol, ya, misalkan, dalam skala penunjukan misalkan apa itu, timbangan gitu ya. Nah, kadang kita belum nol ya, atau neraca 3 lengan, 2 lengan ya, terkadang belum nol ya, skala yang pertamanya ya. Maka kita harus kalibrasi dulu ya, agar dia menunjukkan angka nol ya. Kemudian yang kedua ya, apakah alat ukur memberikan pembacaan ukuran yang benar ya, ketika digunakan untuk mengukur sesuatu yang standar ya. Ya artinya apakah dia konsisten ya alat ukur tersebut ya, ketika kita ukur dengan menggunakan apa namanya, kita kita ukur ya sesuatu yang standar itu dengan menggunakan alat ukur tersebut, apakah sama hasilnya ya? Kalau tidak berarti apa? Berarti ada kerusakan ya atau belum dikalibrasi alat ukur tersebut. Nah, teman-teman ya, sumber-sumber ketidakpastian dalam pengukuran itu ada 3 ya. Yang pertama biasanya ketidakpastian secara sistematik ya, kemudian ketidakpastian secara random, dan ketidakpastian dalam pengamatan ya. Lalu kemudian ini beberapa contoh ya ketidakpastian sistematik ya. Yang pertama ini adalah ketidakpastian alatnya ya. Kemudian waktu respon yang tidak tepat ya, kondisi yang tidak sesuai ya, dan kesalahannya nol ya. Nah, ini kalau kita praktikum ya dengan menggunakan dengan apa, ketika kita praktikum di lab ya, kita biasanya melihat kesalahan relatif ya. Nah, kalau kesalahannya nol sudah pasti terdapat ketidakpastian sistematik di dalam kita melakukan praktikum ya, seperti itu. Nah, teman-teman, di sini kita lanjutkan ada ketidakpastian random atau acak ya. Nah, ini ada beberapa contohnya misalkan fluktuasi pada besaran listrik ya, kemudian getaran landasan ya, kemudian radiasi latar belakang ya, kemudian gerak acak molekul udara. Nah, ini adalah ya faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpastian random atau acak tadi ya, yang mungkin saja ya tidak kita ketahui ya secara kasat mata ya, tapi terjadi ya seperti misalkan gerak acak molekul udara ya, radiasi latar belakang ya, kemudian landasan getaran landasan ya, kemudian fluktuasi pada besaran listrik ya. Seringkali kita misalkan praktikum tentang listrik ya, tapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang di teori atau di hitungan. Nah, berarti di situ ada kesalahan atau ketidakpastian secara random atau acak ya. Nah, teman-teman, yang terakhir tadi adalah ketidakpastian pengamatan ya. Ketidakpastian pengamatan ini contohnya adalah metode pembacaan skala tidak tegak lurus ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau seseorang membaca pengukuran dengan menggunakan mistar, jika ya orang tersebut ya melihat dari sisi seperti ini, ya itu akan salah ya. Tapi jika dia melihat secara tegak lurus ya seperti ini, nah maka itu akan mendekati benar ya. Tapi kalau misalkan orang tersebut mata yang dari sini melihat pengukuran yang di sini, itu sudah pasti terdapat ketidakpastian pengamatan ya. Jadi kekeliruannya besar ya. Lalu kemudian salah dalam membaca skala itu biasa ya dalam pengukuran ya. Namun teman-teman ya, untuk mengatasi pembacaan skala yang salah itu biasanya ya kita memperkecil kita menggunakan apa namanya, pengamatan yang tegak lurus seperti ini ya. Nah, lalu kemudian yang terakhir adalah pengaturan atau pengesatan ya, pengesetan alat ukur yang kurang tepat ya. Jadi alat ukurnya diset kurang tepat ya, seperti itu. Itu juga bisa terjadi ketidakpastian pengamatan. Nah,
Setiap pengukuran ya berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Ya, ketidakpastian yang besar menggambarkan kalau pengukuran itu tidak baik. Ya, nah usahakan ya untuk mengukur sedemikian sehingga ketidakpastian bisa ditekan sekecil-kecilnya. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ya, sudah saya jelaskan tadi mengenai besaran, kemudian satuan dan pengukuran. Ya, semoga teman-teman semua bisa memahami materi tersebut. Ya, jika ada yang kurang paham, silahkan teman-teman nanti tinggalkan di kolom komen. Ya, nanti akan saya coba jelaskan kembali. Ya, dan sekali lagi jangan lupa teman-teman untuk mengklik tombol subscribe, ya, like dan men-share video ini agar ya video ini semakin bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.